kemudian tanggapan juga dari pegiat anti korupsi soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK. Dalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi bansos. Korupsi adalah sebuah kata yang sering kita dengar, namun dampaknya sangat merusak. Korupsi bukan hanya merugikan negara. Korupsi juga bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, apalah itu korupsi? Tahu nggak sih, berita tanggal 22 Desember kemarin cukup mengejutkan. Tepat sebelum libur Natal, mantan Kadis Kesehatan Samosir resmi ditahan terkait dugaan korupsi dana BTT dari Kemenkes sebesar 1,5 miliar. Bagaimana menurut kamu? Saya sih, secara hukum, penahanan pada 22 Desember kemarin menunjukkan bahwa penyidik sudah memiliki alat bukti yang sangat kuat, atau ada kekhawatiran tersangka melarikan diri. Dananya itu yang diambil sekitar 1,5 miliar. Ini memang berasal dari dana bantuan bencana Kemenkes. Meskipun angkanya tidak mencapai puluhan miliar, tapi karena ini dana bencana, ancaman hukumannya bisa jauh lebih berat dibandingkan korupsi biasa. Kasian loh yang terkena bencana di sana, membutuhkan uang tapi kok malah diambil. Saya melihat ada kegagalan dalam sistem pengawasan internal di daerah. Dana BTT itu sifatnya darurat. Jadi prosedurnya memang lebih ringkas agar cepat cair. Tapi celah inilah yang dimanfaatkan. Bagaimana mungkin dana yang seharusnya untuk penanganan darurat di Samosir malah dikelola dengan cara yang melanggar hukum. Ini membuktikan bahwa diskresi pejabat seringkali disalahgunakan. Benar kata kamu, Rere. Kejadian ini memang menyangkut bantuan bencana. Uangnya itu sekitar 1,5 miliar. Itu sangat berarti loh untuk fasilitas kesehatan di daerah kepulauan seperti Samosir yang sedang terkena bencana. Lebih lanjutnya coba kamu tanya ke Mas Jaki. Nanti ditanyain ya, coba ya lebih jelas mungkin. Dia kan laki-laki, mungkin lebih tahu tentang apa sih itu korupsi. Tahu gak sih, tadi tuh aku habis diskusi tentang korupsi. Menurut kamu tuh permasalahan tentang bansos sekarang tuh gimana sih? Mungkin kemungkinan besar ya, begitu biasanya setelah menahan berkas akan segera dilimpahkan ke pengadilan tipikor. Kita harus kawal apakah ada upaya pengambilan kerugian negara, karena kita membutuhkan bukan cuma orang di penjara, tapi uang rakyat itu kembali. Tapi seringkali uangnya sudah jadi aset lain. Saya hanya berharap masyarakat Samosir tidak lagi jadi korban birokrasi yang korup. Penahanan di akhir Desember ini harusnya jadi kado refleksi buat pejabat lain di Sumut agar tidak main-main dengan dana bantuan pusat. Kemudian Kemenkes juga harus mengevaluasi sistem transfer daerah mereka. Jangan sampai bantuan turun tapi pengawasan dilepas begitu saja ke Pemda tanpa ada audit berkala yang ketat. Menurut saya sih di dalam undang-undang itu pernah dijelaskan tentang hal suap menyuap ini. Nah, di dalam pasal suap menyuap di Indonesia, utamanya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau bisa disebut dengan UU Tipikor, khususnya pada pasal 5, 6, 11, dan 12. Yang nanti mungkin Mas Jaki tahu isi pasal tersebut itu apa gitu. Pasal kunci dalam UU Tipikor
koruptor. Pasal nomor 5 UU No 20 tahun 2001 mengatur pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap atau janji terikat jabatannya. Pasal 6 UU No 20 tahun 2001 mengatur pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap atau janji mengaruhi putusan pengadilan. Pasal 11 UU No 20. Jadi pasal 6 UU No 20 tahun 2001 mengatur pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima suap. Wahai para koruptor, kalian berdiri di mimbar kekuasaan sambil mengunyah keringat rakyat. Mulut kalian bicara moral hukum dan keadilan, sementara tangan sabuk menghitung uang haram. Di balik meja kalian menyebut diri pemimpin, padahal kalian hanyalah nafsu sendiri. Jas rapi dan senyum manis tidak pernah mampu menutupi busuknya hati yang menjadikan negara sebagai ATM pribadi.